Nyari seorang istri yang panjang sholat tahajudnya banyak. Nyari seorang istri yang panjang puasanya taklim banyak, puasanya banyak. Nyari seorang istri yang sering ikut kajian banyak. Tapi nyari seorang istri yang senantiasa menyenangkan suaminya karena Allah, bukan karena suami. Nah, itu yang susah. Istri minta maaf sama suami aja, aduh, tidak mudah kita dapatkan, Bu. Kadang-kadang istri itu kalau disodori minta maaf sama suami atau sholat tahajud 36 rakaat, sholat tahajud 36 rakaat. Dan ibu, maaf demi Allah, dengerin ibu, kapan seseorang akan tahu betapa mahalnya seorang suami? Ketika suaminya telah tiada. Di situ dia baru tahu mahalnya harga seorang suami. Ibu, saya sampaikan, ibu hari ini makan apa yang gak puasa Kamis? Ibu makan bubur ayam, maka yang akan ditanya buburnya itu hartanya dari mana, itu bukan ibu dulu, suaminya ibu. Kamu ngasih ya istrimu Farida bubur, iya, hartanya dari mana? Halal atau tidak halal? Itu yang ditanya suami dulu. Ibu sholat subuh 6:30, kebangetan kan itu. Suaminya udah seneng, wah Masya Allah istri saya sholat duha gitu. Malah pakai kunutnya subuh ternyata. Ibu ketika telat sholat subuh sampai 5:30, yang ditanya bukan ibu dulu, yang ditanya suaminya. Hambaku, itu kan istrimu, itu tanggung jawabmu. Itu tanggal 10 Juli kok bisa dia sholat subuh 6:30, itu terus gimana? Perkaranya itu gimana? Kalau suaminya bilang, sudah aku bangunkan ya Allah, tapi ternyata dia lebih galak daripada saya. berarti dia. Tapi di situ kita memahami betul bahwasanya sebesar itu seorang suami. Memang suami kita itu tidak sempurna, Bu. Ibu akan menikahi 10 laki-laki pun juga akan membawa ke berbagai macam kekurangan. Kenapa? Indahnya hidup itu karena bengkokan. Indahnya korden itu karena lekukannya, Bu. Korden yang mahal itu korden yang lurus atau yang lekuan? Yang lekuan. Tapi jangan dijadikan nanti alasan ketika bertengkar sama suami. Mas tahu nggak kenapa saya bengkok? Karena indahnya korden itu karena lekukan. Paham di situ ibu? Makanya pulang minta maaf. Ya Allah Bu, ibu hanya disuruh nemenin. Terus ketika melihatnya senyum, terus dibalasnya Allah itu tidak main-main. 8 pintu surga. Saya Bu ketika baca tentang keutamaan perempuan itu iri benar saya. Dapat surganya gampang. Sholatnya tidak perlu di masjid, di kamar. Allah tidak nyuruh untuk sholat tahajud yang banyak. Allah cuma nyuruh untuk senyum di depan suaminya. Saya tuh ketika ngelihat keutamaan perempuan, Masya Allah, betapa mudahnya perempuan mendapatkan rahmat. Dan saya tuh sampai iri. Alhamdulillah nggak sampai kebablasan saya. Tapi di situ itu penting sekali bahwasanya betul kata Syekh Utsaimin. Apa kata Syekh Utsaimin? Yang menjadikan perempuan itu gagal menjadi mayoritas penghuni surga bukan Allah yang jahat. Dia yang mempertuhankan perasaannya. Ya. Karena ternyata Nabi mengatakan apa? Masalah terbesar kehidupan wanita itu masuk neraka bukan karena tidak berhijab. Bukan itu yang disebutkan Nabi pertama kali. Tapi yang disebutkan Nabi pertama kali itu apa? Yakfurna bil ashir. Susah dia itu untuk bersyukur sama suaminya. Ya. Suami kita itu memang nggak sempurna, Bu. Dan saya sampaikan kepada ibu, ada perempuan yang jauh lebih solihah daripada ibu. Tapi diuji dengan laki-laki paling biadab di atas muka bumi ini. Yaitu adalah Asiyah binti Muzahim dengan Fir'aun. Ibu, Allah ketika laki-laki itu nikahin ibu, Allah sudah cabut. Paling minimnya Allah cabut rasa perhitungannya sama harta itu dicabut. Maaf ya Bu, kalau saya diajak untuk makan
terus saya disuruh traktir, sekali saya masih bisa tersenyum. Ustadz traktir, ayo. Mau kemana? Makan. 2 kali, Ustadz traktir, ayo. 2 kali Bu, masih senyum saya. 3 kali Bu. Paginya saya traktir, siang saya traktir, malamnya saya traktir lagi. Itu sudah terakhir itu senyuman itu. Itu last smile. Hari berikutnya Ustadz traktir lagi. Ya Allah ya Rob, ya jangan saya terus. Gantian dong. Tapi pernah enggak ibu, suaminya ibu mentraktir ibu setiap hari setelah nikahin ibu? Pernah enggak dia ngomong, saya pikir-pikir 13 tahun ya saya traktir kamu ya gitu. Mana ada. Allah cabut. Kecuali suaminya berzina, tidak mau bertobat, suaminya KDRT dan mendolimi, menyakiti, lebam-lebam, melakukan kesyirikan. Kalau semuanya sudah melewati boundaries, tidak apa-apa, bisa untuk kebaikan akhirat yang lebih baik. Tapi kalau selama ini masih baik-baik aja, nafkah masih diberikan, ibu Masya Allah, ibu kesini sebagian ada yang pakai motor. Motornya mungkin saya yakin mungkin 90% dibelikan sama suami. Terus ketika di sini ibu duduk, ibu dengerin kajian dapat pahala. Dia lagi di kantor, mungkin lagi dimarahin sama atasannya. Bodoh kamu ini katanya. Dan dia telan bulat-bulat itu kalimat bodoh yang diucapkan oleh atasannya, Bu. Pulang, dia nggak mau nangis, Bu. Demi Allah ya, saya laki-laki sering sedih, tapi saya tuh nggak mau nangis di depan istri saya. Sesedih apapun saya dapat masalah, di mobil saya habiskan tangisan saya, turun, saya gembira. Karena laki-laki itu gitu. Kenapa kami para laki-laki itu nggak mau cerita kepada ibu? Ada 2, Bu. Kadang kami tidak mau menambah bebannya ibu. Karena laki-laki itu kalau sudah family man itu nggak mau nambah beban. Yang kedua, kenapa kami kadang-kadang tidak cerita? Karena khawatir ibu nanti kalau kami jujur, ibu tidak bisa mencerna. Masalah 9 jadi 90. Pahamkah ini? Ini ilmu pernikahan, Bu. Sama-sama kita belajar dan semuanya kita ini jatuh bangun ketika memahami ini. Kalau ibu menjadi orang yang terhebat di dalam pernikahan, itu karena Allah. Jangan melakukan itu karena manusia. Kalau ibu melakukan kebaikan, karena suami, ibu pasti kecewa. Itu kata Imam Malik, makana lillahi fahuwa yabqa, makana li ghairillahi fahuwa lam yabqa. Apapun yang dilakukan karena Allah itu dia awet, tidak pernah basi, tidak pernah expired. Tapi apapun yang dilakukan kepada selain Allah pasti dia akan hancur. Kita kalau lagi sebel sama pasangan kita, bismillah karena Allah. Karena kita pun kalau nikah dengan 1000 wanita pun juga sama. Semua pasti membawa kekurangan, Bu. Makanya ada kata-kata yang bagus sekali yang patut untuk menjadi perenungan. Ini kalau saya salah ngucapinnya, mohon maaf. If you don't accept my words, you don't deserve my best. Kalau kamu tidak siap dengan kekuranganku, kamu nggak pantas dapat kelebihanku. Ya kamu nikmati maduku, ya kamu nikmati parekku. Kamu nikmati gulaku, ya kamu nikmati pahitku. Itu sama, itu satu paket dalam kehidupan. Dan itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Makanya akhirnya narasi yang dibangun di dalam Quran itu apa? Memaafkan. Saya pernah ceritakan nggak kisah, Bu? Ada satu kisah terkenal, mungkin sudah saya sampaikan, saya nice reminder aja. Ada seorang wanita itu sebel dengan suaminya gara-gara suaminya itu selalu naruh anduk di atas kasur. Ya kan? Ingat kan? Tapi akhirnya wanita itu bisa berdamai dengan pikirannya itu kapan? Ketika dia tidak lagi melihat itu anduk, tapi yang dilihat apa? Sepotong permadani yang jatuh dari surga. Setiap dia melihat suaminya itu meletakkan anduk di atas kasur, dia tidak melihat itu anduk. Sepotong permadani jatuh dari surga. Dia ambil itu anduknya, dicium, dia senang, tertawa bahagia. Tertawa dia bahagia, diletakkan di tempat jemuran. Suaminya istiqomah, Bu, meletakkan anduk di atas kasur.